Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar. Itu bukan orang yang terbaik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja, seperti bahasa Inggris bilang mangan orang mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh. Ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur.
Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau, saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu bener." "Kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Yang apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya, makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpulah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. "Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya?" "Percaya." "Kenapa?" "Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong." "Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar." Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. "Muhammad, ada apa paman?" "Alihadza jama'tana?" Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. "Tabban laka ya Muhammad." Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab lah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung.
Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan," kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah, kita caci maki tiap hari, kita lontari kotoran onta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal, "dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal, "makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, udah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu." "Apa Pak?" "Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan?" "Pembunuhan." "Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?" "Apa tuh?" "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang." Nanti yang satu sampaikan lagi, "Jangan bilang-bilang." Terus jangan bilang-bilang, akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain ntar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang.
Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kencang-kencang, brak 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 brak, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah Tuhan. Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat nggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Thur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar.